Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu rekomendasi pertemanan di Facebook dengan teori graf. Di sini ada anggota, yaitu saya sendiri, dengan nama Muhammad Lutfi Gunawan. Kemudian ada Hamid Nur Iman dan Muhammad Asyam. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari hasil materi kami, yaitu di mana Facebook ini adalah salah satu media sosial terbesar dan terpopuler di dunia dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif per bulannya. Nah, salah satu fitur yang ditawarkan oleh Facebook ini adalah rekomendasi teman. Nah, yaitu fitur yang menampilkan daftar orang-orang yang mungkin dikenal oleh pengguna berdasarkan kriteria tertentu, seperti teman bersama, lokasi, minat, dan lain-lain. Serta fitur ini nih bertujuan untuk membantu pengguna untuk menemukan dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan mereka. Nah, dari masalah yang dapat diselesaikan, ya ini dalam makalah ini adalah bagaimana cara memberi rekomendasi teman yang sesuai dan relevan kepada para pengguna Facebook lainnya dengan menggunakan teori graf. Nah, kemudian rekomendasi teman yang baik adalah rekomendasi yang dapat menampilkan orang-orang yang mungkin dikenal oleh pengguna berdasarkan kriteria tertentu, seperti teman bersama, lokasi, minat, dan lain-lain. Nah, kemudian ada solusi yang dapat kita pilih di sini, yaitu solusi yang mana dalam makalah ini adalah menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Nah, untuk menentukan jarak antara dua simpul dalam graf sosial ini yang mempresentasikan hubungan antara pengguna dengan Facebook. Jarak antara dua simpul adalah jumlah sisi minimum yang harus dilewati untuk mencapai simpul tujuan dari simpul awal. Nah, jika jarak ini dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria untuk memberikan rekomendasi teman kepada pengguna, kemudian ada untuk mengimplementasikan algoritma BFS. Nah, dibutuhkan sebuah struktur data antrian untuk menyimpan simpul-simpul yang akan dikunjungi. Algoritma sendiri bekerja dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu, masukkan simpul awal ke dalam antrian dan tandai sebagai terkunjungi. Yang kedua, selama antrian tidak kosong, lakukan langkah seperti yang ada di bawah ini. Seperti contohnya, keluarkan simpul dari antrian dan simpan sebagai simpul saat ini. Kemudian ada untuk setiap simpul tetangga dari simpul saat ini yang belum terkunjungi, yaitu masukkan ke dalam antrian dan tandai sebagai terkunjungi. Lalu yang ketiga ada hitung jarak antara simpul tetangga dengan simpul awal dengan menambahkan 1 pada jarak antara simpul saat ini dengan simpul awal. Kemudian ada simpan jarak tersebut dalam sebuah array atau table. Kemudian yang ketiga ada setelah antrian kosong, yaitu urutkan simpul-simpul berdasarkan jarak terkecil dengan simpul awal. Kemudian yang terakhir ada tampilan simpul-simpul dengan jarak terkecil sebagai rekomendasi teman kepada pengguna. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hamid Nur Iman. Yang selanjutnya penjelasan materi. Penjelasan mengenai metode rekomendasi teman dengan graf. 1. Pemodelan jaringan pertemanan sebagai graf. Pertama-tama, jaringan pertemanan di Facebook direpresentasikan sebagai graf, di mana setiap pengguna Facebook diwakili oleh simpul dan hubungan pertemanan diwakili oleh sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. 2. Pengukuran keterhubungan atau centrality measure. Untuk merekomendasikan teman baru bagi pengguna tertentu, metode rekomendasi teman dengan graf sering menggunakan metode pengukuran keterhubungan atau centrality measure dalam teori graf. Centrality measure atau pengukur keterhubungan dibagi menjadi 3. 1. Degree centrality. Degree centrality mengukur sejauh mana sebuah simpul
terhubung dengan simpul-simpul lain dalam jaringan. 2. Byte-oneness centrality. Byte-oneness centrality mengukur sejauh mana sebuah simpul berperan sebagai penghubung antara simpul lain dalam jaringan. 3. Eigenvector centrality. Eigenvector centrality mengukur pengaruh sebuah simpul berdasarkan keterhubungan dengan simpul-simpul lain yang memiliki keterhubungan tinggi. Yang ketiga, algoritma rekomendasi teman. Setelah mengukur keterhubungan pengguna-pengguna dalam jaringan, langkah selanjutnya adalah menggunakan algoritma rekomendasi teman yang memanfaatkan informasi tersebut. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. 1. Rekomendasi berdasarkan pertemanan teman. Friend of a friend recommendation. Algoritma ini merekomendasikan pengguna-pengguna yang merupakan teman dari teman-teman pengguna tertentu. 2. Rekomendasi berdasarkan kesamaan. Similarity based recommendation. Algoritma ini mencari pengguna-pengguna yang memiliki minat atau atribut yang serupa dengan pengguna tertentu. Yang keempat, filter dan peringkat rekomendasi. Dalam metode rekomendasi teman dengan graf, seringkali diterapkan filter dan peringkat untuk menyaring hasil rekomendasi. Hal ini dapat mencakup membatasi jumlah rekomendasi, mengabaikan pengguna yang sudah berteman, atau mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti lokasi atau minat yang relevan. Metode rekomendasi teman dengan graf memanfaatkan struktur hubungan pertemanan dalam jaringan sosial untuk memberikan rekomendasi teman yang lebih relevan bagi pengguna dengan memperhatikan pengukuran keterhubungan dan menggunakan algoritma rekomendasi yang sesuai. Metode ini dapat membantu pengguna menemukan dan memperluas jejaring sosial mereka di Facebook. Contoh perhitungan. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan metode rekomendasi berdasarkan pertemanan teman, friend of a friend recommendation. Anggaplah kita memiliki graf jaringan pertemanan berikut. Matematika, simpul pengguna A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sisi atau pertemanan AB, AC, BD, BE, CD, CF, DG, EF, FH, GH, GI, dan HI. Dalam graf ini, setiap huruf memiliki pengguna Facebook dan sisi menghubungkan pengguna-pengguna yang berteman satu sama lain. Yang selanjutnya contoh program akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Dalam contoh ini program meminta input dari pengguna untuk membangun jaringan pertemanan. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah pengguna, nama-nama pengguna, jumlah pertemanan, dan pasangan pertemanan antara pengguna-pengguna. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan nama pengguna yang ingin direkomendasikan teman baru. Program akan merekomendasikan teman baru untuk pengguna yang dimaksudkan. Output dari program ini akan menampilkan rekomendasi teman baru untuk pengguna yang dimasukkan berdasarkan perhitungan friend of friend recommendation. Mas. Dalam contoh ini, kita membuat jaringan pertemanan dengan 7 pengguna, yaitu Rahman, Doni, Aril, Happy, Salma, dan Aldi. Dan 3 adalah pertemanan antara mereka. Kemudian kita meminta program untuk merekomendasikan teman baru untuk pengguna Rahman. Berdasarkan jaringan pertemanan yang diberikan, program menghasilkan rekomendasi teman baru untuk Rahman, yaitu Angel. Hasil rekomendasi baru ini dapat didapatkan berdasarkan perhitungan friend of friend recommendation yang ada di dalam program. Udah, Bro. Baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.